yang tidak boleh dilanggar. Ketika Anda musim hujan, sebisa mungkin jangan jualan es. Karena ngapain? Harusnya apa? Jualan payung. Karena lebih bermanfaat. Antol, betul. Jas hujan. Apply, mulai kemudian diimplementasikan. Jadi, ketika Anda mulai punya produk, punya angan-angan, punya pemikiran, dan cepat, oh turun gunung. Strateginya dipikirkan. Nah, ini yang paling penting, analyze. Sekali lagi yang sering saya contohkan, ketika kita nyedot, jadi misalnya minuman disedot, kemudian kan akan naik airnya. Tetapi pohon kelapa beda. Pohon kelapa itu ada batang, kenapa buahnya kok ada airnya? Kalau ada minimal sudah bisa berpikir seperti itu, atau anak-anak sudah bisa berpikir kayak gitu, berarti kecerdasannya mulai timbul. Oke, saya lanjutkan aja. Bapak Ibu, ini saya. Mau maksudnya saya juga nggak tahu. Ini adalah salah satu contoh beberapa foto. Ketika Anda nanti suatu saat foto tadi sudah praktek. Kalau foto, ini contoh foto berbicara. Tanpa menjelaskan, tanpa ngomong, aku lagi jadi berbicara nih Unila loh. Jangan nggak perlu. Ini sudah menunjukkan bahwa saya jadi berbicara nih Unila. Universitas di Lampung. Persepsi selanjutnya terserah. Jadi, ketika Anda mengambil momen, usahakan di belakangnya atau di sekitarnya itu adalah sesuatu yang mengandung atribut. Oke. Kecuali tadi misalnya foto produk yang polos, gunanya untuk apa? Sampainya nanti mau dikasih label. Oke. Nah, saya nggak usah ngomong, saya habis jadi pembicara di sini, jurnal internasional. Oke. Ini di Mataram. Nggak usah ngomong kan, ada namanya lagi. Ini saya di mana? Oh, Tidore, di Tidore. Tidore, Tiduran. Ini di Unsa. Ini di Baru Plaza. Juga. Oke. Bapak Ibu, nah ini saya. Foto aja. Oke. Saya lanjut aja berubah. Oke, lanjut aja. Oh, ini cerita menariknya. Saya jadi pembicara di Asalam. Pada jam 12, semuanya menuju ke tempat makan. Uniknya, semuanya habis makan, mencuci piringnya sendiri-sendiri, termasuk saya jadi pembicara, jadi narasumber di sana, mencuci piringnya dewe. Ternyata apa? Memang seperti itu adatnya. Kalau sudah bisa begitu, berarti kita sudah makan. Artinya, tadi saya tanya sama Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya? Sedang bukan? Namanya apa? Pesina. Beriana. Tadi sama ibunya. Tadi saya tanya apa tadi? Ingat nggak? Dia ngurung orang. Produknya, sing itu ya. Produknya mulai kapan gitu ya? Mulai kapan? Desember. Terus kemudian tempatnya di mana? Kemudian lebih banyak penjualan online gitu ya. Maksud saya tanya begitu. Nah, dampaknya apa? Progresnya apa? Kalau seandainya selama Desember ada proses, ada progres yang baik, nah itu diteruskan. Bapak Ibu selama ini ketika berusaha kan kemudian kan akan mengerti. Contoh, produk mungkin misalnya bukan cuma satu, sing laku dhewe iki produk sing ndi. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu, misalnya sudah tahu produk yang paling laku itu misalnya rempeyeknya, kira-kira apa yang akan dilakukan? Kan misalnya punya beberapa produk Pak. Kemudian dari beberapa produk itu, peyek itu yang paling laku misalnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang diproduksi peyek. Nah yang tidak laku? Gua. Sesuai produksi mana? Betul. Nah, tidak lakunya kenapa? Kalau misalnya produk tidak lakunya itu karena nanti di slide saya ada bagaimana melakukan survei bahwa produk itu laku atau tidak, atau itu sudah biar tidak, nanti ada slide saya ada. Kalau misalnya tidak lakunya karena kurang minat, ya sudah, apa boleh buat, harusnya banding setir. Dulunya, saya tanya tadi, dulunya apa usahanya? Sewa beca ya? Sewa beca. Bukan becanya di belakang ini. Sebalik ini. Oke, gitu maksud saya. Oke. Nah, saya jadi kondektor bareng
padahal jualan bakso cek banget. Wah, itu pencitraan kuwi. Sabaran saya. Wah. Saya jadi ini di Hong Kong. Serius? Kenapa aku tuh merasa dipercaya kok? Serius di Hong Kong? Enggak, ini guys itu bener. Jadi kan harusnya sudah bisa ke ini bukan itu. Tahu? Ini di Hong Kong. Bu, jadi ada pertanyaan aku di bisa Amerika ya? Aku punya bisa Amerika loh. Aku bawa itu. Oke. Ini model. Nah, saya juga mereka rekaman juga. Ini ada budaya. Di sini nolong soapin. Ini video pembuatan video klipnya. Rekamannya juga. Ini itu mantanku ya? Ini. Oke, ini sedang golong. Oke, saya lanjutkan. Saya teruskan. Ini foto bicara lagi Bapak Ibu. Saya nggak usah ngomong apa-apa kan, tapi kan tahu, oh jadi narasumber yang TV itu. Ini di RRI, ini di TV, jadi host ini di radio, ini siaran. Saya dulu pernah jadi penyiar selama 5 tahunan, lebih 5 tahunan. Jadi itulah kenapa saya jadi sekarang bisa cerewet seperti ini karena dasarnya adalah penyiar. Yang misalnya menjadikan nggak cerewet, jangan pernah sekali-sekali jadi penyiar atau jadi guru. Jadi guru yang harus ngomong. Terus sebenarnya pinter pengundi. Kayak sekarang ini pelajaran yang kemarin Zoom kameranya patah di kafe. Jadi guru ini gambar satu yang nundung. Muridnya turun nggak? Iya. Tolong ngomong lah ngerti. Begitu. Ayo Adi menang weh. Ternyata 3 turun. Jadi besok itu kuliah itu ada sarjana COVID tenangannya. Takoni sopo, kayak sopo. Ini saya sedang diwawancarai. Ini kan nggak usah ngomong kan, nggak usah ceritakan. Oh saya sedang diwawancarai sama TV. Ini saya lagi diwawancarai di kampus nih misalnya. Tapi pasti yang dilihat pasti yang ini pasti. Kayak ngopo kayak ngopo. Oke, ini di NBTV Kompas Jogja. Saya jadi produser di sana juga. Bingung tau saya profesinya apa toh? Bahkan ada yang percaya saya itu profesinya itu sales. Terus ben sakarepmu mulai ngomong. Ini pakai kameranya Trans TV. Wah, ini bisa lagi. Ini saya di Mindanao Island di Filipina. Di sana Bapak Ibu ada yang terkesan. Sopir angkot bawa pistol. Dan itu bebas di sana. Di Filipina itu ngeseknya tinggi, tetapi anaknya sedikit. Kayak di Singapura. Nah, senjata kayak ini bebas-bebas saja pakai. Saya aja dibawahi, tapi tidak bawa kemana-mana. Saya malah sabut, abutnya senjatanya kalau apa abut aku, ya abut senjatanya. Nih, ini loh hentai ini. Produknya hentai ini. Oke, kali ini kecil nih. Oke, ini tenaga juga ini. Ini ngomong kecil lagi ya. Oke, Bapak Ibu, suatu saat ada seorang anak muda mau masuk ke masjid. Kemudian Rasul bertanya, anak muda, kenapa tidak segera masuk ke masjid dan sholat tahiyat ke masjid? Anak muda itu kemudian mengatakan, Muhammad, aku ini iblis. Terus apa? Aku ingin menggoda manusia yang sedang sholat. Kenapa tidak segera kamu melakukan? Aku takut sama orang yang tidur itu. Kenapa? Orang yang sedang tidur itu ternyata pintar. Bapak Ibu, modalnya sekarang adalah Anda harus cerdas. Gampang caranya kita sedikit pintar orang. Bu, jenanya 3 1 1 2 1 1 harus pulang ke mana? Pintar. Pintar. Wes, cuman itu ngetesnya Bu. Oke, kok ini jadi ngaruh mana tuh? Walah masalah itu mundur deh mau. Ternyata mundur. Ternyata mundur. Waduh. Nah, sampai di sini. Yang sering saya gunakan contoh namanya Mbak Narmito. Mbak Narmito itu kuliah usianya lulus 59 tahun. Wow. Hebatnya apa? Ketika lulus, ijazahnya dimasukkan ke bagian pegawaian. Diterima Bapak Ibu.
tapi langsung dapat 2 SK sekaligus, SK pengangkatan dan SK pemberhentian. Karena pada saat diterima usianya 60 tahun. Tapi yang hebat adalah Mbak Narito itu masih mau sekolah, keren kan? 60 tahun loh. Ini ponaknya Mbak Narito. Bapak Ibu, nah ini maaf, saya tidak mengatakan ini jelek, tapi ini adalah profesor pertama di Indonesia di bidang komputer. Ini profesor termuda di Indonesia di bidang komputer. Mereka ketemu kamera, tetap nasis. Bapak Ibu, saya mau mengatakan seperti ini. Bapak Ibu punya produk, maka buat orang memotret produk-produk Anda bidung mungkin. Kenapa? Ketika semuanya main foto, pasti diupload. Punya apa-apa, dodi gopo saiki. Ketika ngupload, pasti saya mau labelnya. Nah, saya kira ini mesti ini foto nih. Orang mau foto kayak gini, dan pasti sampai di sini. Apa itu maksudnya? Promosi. Bapak Ibu mungkin akan mengurangi biaya iklan besar-besaran, tetapi dengan cara sekarang iklannya diganti. Orang mau ngicipi. Contoh, saya beberapa hari ini sudah sih, kemudian saya mulai orang-orang mobilku diterin nanti di review di rumah, masukkan ke YouTube, masukkan ke Instagram, tetap Instagram Anda. Jadikan produk Anda seperti ini, Bapak Ibu. Bebo ngicipi, monggo dicipi, tester. Anda kalau ini kan berapa? Tapi dengan cara seperti itu, dia follower-followernya akan tahu semua. Oh ternyata di sana ada. Lu gue ngomong ekokrim ya Bu ya. Jadi dicoba enggak? Wajib Mbah. Hah? Atau gila? Wajib tanda. Tanda. Saya nyari produk yang kayak gini kok nggak ada ya Bu ya. Ini loh. Tumbler nggak ada ya. Nah, pikiran saya apa? Kalau seandainya orang mau ngasih souvenir, coba di sekitar ini yang bisa digunakan untuk souvenir apa? Yang mana coba? Tiket tapi murah. Apa? Berapa harganya? Woi. Konektor kuda. Masker tapi yang ada labelnya Bu. Masker Pak. Mana? Ada labelnya ada. Oh iya, bagus tuh. Kenapa? Sekarang pasti orang pakai. Nanti gue di sini kebaca gitu loh. Kasihkan 10.000, mungkin dengan cara di Instagram, misalnya begini. Ketika Anda misalnya follow Instagram saya, maka dapatkan gratis misalnya, atau harganya 50% misalnya. Kenapa tidak? Jadi yang iklankan itu semua adalah customer semua. Kita enak-enakan aja. Semuanya akan jadi tahu. Ini strategi. Ya. Si dodol kamera misalnya. Kayak kamera udah ada masalah. Dengan catatan followernya tinggi. Followernya banyak. Yang sudah follow Instagram saya tadi siapa? Follower saya berapa? 6.000. Warta Bengawan 40.000. Punya kita juga. Pelasiran kuliner 21.000. YouTube itu yang punya orang belakang itu, sing jadi kameramen itu 55.000. Yang paling dhuwur itu nek nyetek dalan. Jalan mau menuju ke Ekoprim. Wow, orang mana saya? Serius. Aku orang mesti nyetek dalan 500.000. Tetapi caranya promo dibalik sekarang. Caranya bagaimana? Nek misalnya promo produk itu kurang, maka adalah jalan menuju produksi pakai apa enggak? Mangar. Iya, caranya begitu. Sehingga orang nontonnya terus, nonton terus. YouTubernya dapat dapat viewer, penjaringan dapat ini. Nih, jadi Bapak Ibu, cara berpromosi sekarang sudah berubah. Yang dulu pasang iklan yang baliho, harganya berapa, pajaknya berapa. Sekarang muncul di Instagram. Ada karakteristik. Saya tanya tadi, kalau misalnya Anda tahu tempat makan enak dari mana? Instagram. Tempat wisata bagus di mana? Instagram. Kalau tahu tempat orang kaya, ketemu orang kaya di mana? Enggak.
Facebook. Di Facebook. Orang kaya ada di Facebook, bukan di Instagram. Instagram itu anak muda isinya. Kalau menjadi punya Instagram, di Instagram akan kelihatan. Ternyata yang ngasih banyak anak-anak muda. Tapi di Facebook orang kaya ketemu teman-teman SD dari mana? Facebook. Ketemu mantan? Kalau aktif gimana? Twitter. Medsos ini penjaringan harus bisa mapping karakteristiknya apa sehingga untuk segmentasi. Ya saya. Oke. Sekali lagi, profesor kurang nih, kurang jos nih. Tapi ketemu kamera tetap masih harus ada manfaatkan. Maka kalau seandainya ada orang, maaf misalnya orang sing mungkin berpengaruh, itu misalnya penjaringan sering kan bawa produk ke kantor ya Bu ya. Jangan testimoni, jangan lama-lama lagi. Biasanya aku di TV gitu ya Bu ya. Ibu itu kemarin baru pikiran, iya udah Mas yo, kok lagi pikiran saya ya. Mending pikiran saya aku lagi pikiran. Betul. Ketemu sama siapa? Suruh testimoni. Jangan testimoni, upload ke tempat kita. Gitu. Daripada menjadi iklan. Dan beliau itu tidak kerasa. Kita kan orang luar dari dinas ya. Kalau misalnya ada pejabat datang itu kan rasanya kan luar biasa banget kan. Ini tidak sadar. Rumahnya gak kayak kocok biasa baik. Nah iya. Tetapi kan beda. Nah itu yang dimanfaat. Tapi suatu saat kalau misalnya dia minta testimoni, boleh kan? Oh, boleh. Caranya begitu. Ada misalnya orang datang artis misalnya. Jangan lama-lama. Jalur testimoni, jalur foto di dia. Oke, ini ya. Oh, kok ini. Oke, Bapak Ibu, ini polisi. Polisi, yang minggu Maret, tiap pagi muncul kan di Instagram kan. Untuk apa? Pencitraan. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa ternyata mereka baik. Gitu loh. Saya juga sama saya, untuk bilang oleh ini. Mantan, kalau mantan gimana nih ini? Nah ini untuk mendapatkan hit sampai seperti ini, sampai segininya. Jadi kan penjenengan pengen hit, mungkin kudu dan mungkin udah kudu dan sih. Kenapa? Saya tanya, kalau seandainya ada kambing 20, warnanya putih, terus yang satu warnanya hitam, kira-kira yang diperhatikan yang mana? Betul, artinya harus berbeda. Harus berbeda. Sampai ini ada dokter loh ini ada dokter. Ini yang luar biasa lagi. Bayangkan di tempat demo itu orang foto selfie, di tempat bencana juga begitu. Ini kuburan tuh. Ayo, ini sengit dan nopo ini. Apa sih kita yang mengelola kuburan ini? Enggak, kita sekarang yang gila foto. Kenapa? Karena kamera handphone bagus-bagus. Itu kalau Anda tidak bisa memanfaatkan atau menggunakannya dengan baik, pasti saya pastikan anak-anak Anda mesti terjadi. Oke, nih, tapi Pak Presiden juga sama aja. Jadi kalau saya ambil foto itu rakyatnya orang foto. Oke, Bapak Ibu, ini kimchi Rama Elik. Apa hebatnya? Saya ke Korea. Saya itu mengamati. Kenapa kimchi kan cuma kubis, dikai sambal. Ada yang pernah icip nih? Coba. Itu rasanya gimana? Asam. Kayak kelek. Kecut. Tapi kenapa? Ketika ada wisatawan, siapapun dari negara manapun, bahkan profesor pun, mesti diarahkan ke kimchi school, ya kan? Ibu kimchi-nya gimana? Mau makan sini, Solo sini, kimchi resto itu, saya Korea langsung. Serius, nih Korea. Saya nama Gibran. Ternyata saya dapat informasi bahwa ternyata pemerintahnya itu melindungi usaha kecil. Itulah yang dilakukan beliau dan seperangkatnya. Itu keren. Jadi kalau misalnya
Bapak Ibu ngerti Samsung kapan? Samsung kan belum lama. 20 yang lalu, 20 tahun yang lalu Samsung itu cuma ganjel mejo. Sekarang, sopo sing ora ngerti Samsung, sopo sing ora nganggo Samsung. Ya kan? Kenapa? Karena Samsung sekarang terkenal. Kenapa bisa terkenal? Karena dilindungi oleh pemerintah. Saya nginep di hotel di sana tidak ada merek TV selain LG. Tidak ada. Adanya LG semuanya. Dan handphone tidak ada handphone Cina yang Lenovo adanya cuma Samsung. Dan sekali lagi dia memperlakukan dumping. Jadi jangan pernah berpikir neng Korea tuh handphone Samsung murah. Enggak ada cerita kayak itu. Malah larang di sana, malah mahal. Ya, ini dumping. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ini dilindungi dengan baik, kunci sih ngomong itu bisa menjadi hebat. Pemerintahnya melindungi. Satu hal lagi, kampus dan industri itu bersatu. Dana riset dari industri diberikan ke kampus. Kampus hasil risetnya dikembalikan lagi ke industri. Itulah kenapa Samsung menjadi hit. Dan di sana di Samsung ada handphone yang dibuat pertama kali sampai yang terakhir wajib semuanya. Luas banget bersama. Disaksikan semuanya, tapi komputer tidak boleh motret. Oke. Ini komputer zaman dahulu Bapak Ibu. Zaman dahulu ini memorinya aja sebenarnya sekarang cuma segini ini. Ya, dulu segini ini. Jadi nggak bisa lain dari komputer. Komputernya dirakit dulu baru rumahnya dibangun. Itu yang namanya komputer mainframe. Nah sekarang kalau kamar mandi ngapain? Bawa apa? Pak non sewu Pak. Dulu kalau ke kamar mandi non sewu bawa apa Pak? Non sewu. Oke. Bawa apa Pak? Bukan. Bawa rokok enggak? Benar. Oh nggak rokok. Biasanya dulu kan saya ketemu itu. Bapak merokok enggak? Bapak jadi kan rokok enggak? Enggak orang. Dulu kan kalau orang ke kamar mandi kan seperti ini. Baca koran atau kayak gini nih. Benar enggak? Iya. Wes ngono kuwi mate berjam-jam betah. Tapi sekarang Bapak semuanya berubah seperti ini. Sekarang kamar mandi bawa handphone. Ayo sama saya. Sekarang seperti ini kondisinya. Sekali lagi kalau Anda mau tidak menggunakan handphone untuk kemanfaatan habis semuanya. Oke. Ini adalah dulu Graham Bell sebelum menciptakan ini. Kalau tidak ada Graham Bell mungkin tidak ada handphone seperti sekarang ini. Ini adalah handphone produk pertama. Beratnya 1,5 kilo, harganya 3.500 US dollar. Kepakainya cuma setengah jam. Oke, ini. Nah, Bapak Ibu, saya tidak menyebut merek kan. Orang cetak yang itu tidak lagi ditulis. Tidak bisa enggak. Itu sebuah keniscayaan. Semuanya beralih kemana? Ke handphone kita, ke ponsel kita. TV, radio, punya YouTube. Ya enggak cuma TV-nya dia aja. Sekarang ada itu, tapi tidak dikelola dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya kontennya diambil sendiri-sendiri oleh krunya. Akhirnya krunya itu punya YouTube dengan subscriber tinggi. Tapi bilang, sorry ya saya sebut gila mahasiswanya dia biar tahu. Gila, yang tinggi apanya? Konten apa yang paling tinggi? Wisata kuliner Bapak Ibu. Jadi kalau punya kuliner, dah itu potensi luar biasa itu. Mana? Kenapa? Karena semua orang butuh konten. Satu lagi, behind the scene. Ya, Bapak Ibu, kalau sering nonton film Marvel, yang digoleki apanya? Behind the scene. Behind the scene udah ngomong udah cuntaan. Artinya Bapak Ibu, ketika lagi produksi, ambil gambarnya. Dan lebih baik video, ambil 1 menit, upload ke Instagram. Itu luar biasa. Foto produk tetapi behind the scene-nya, bagaimana memproduksinya? Mau nanti dicuri, dibagi, enggak masalah.
Saya udah buktikan berkali-kali. Saya belajar gawe apa namanya? Ah, saya begitu. Oh, itu oke, satu-satu. Aku belajar misalnya nanti saya semat-semat di tempat pertandingan, saya ngambil gambar terus belajar. Oh, caranya ini. Kira-kira saya bakal gawe enggak? Enggak. Wes dulu. Bapak Ibu, kalau misalnya bolehnya YouTube itu, mas nonton caranya menunggu sampai di situ selesai. Selesai. Dari 100 orang surveinya, hanya 10 yang kemudian meneruskan untuk belajar membuat. Tapi selebihnya mungkin oh wes ngerti, cukup. Jadi, untuk apa? Untuk membuat orang penasaran. Buat orang lain penasaran dengan produk kita. Produk ini kok yang ini enak ini. Dengan cara memperlihatkan behind the scene-nya, di balik layarnya. Semakin mereka makin penasaran, makin hormati. Jadi Bapak Ibu, suatu saat kita ini memanfaatkan penderitaan orang lain tadi. Iya. Orang sing ibu-ibu sosialita kan orang. Tidak nol. Saya itu malam Senin nenggone kono ketemu ibu. Ana warung-warung meneh. Itu ibu meneh kelompok ini meneh. Nek kono ketemu meneh, ternyata dia itu punya kono di grup itu. Tujuannya karena mau saya mau wes emak-emak ini tujuannya mau kumpul kayak gitu. Ayo sapa sih kaya ngono iki. Nah, mereka itu adalah orang lain menderita. Harusnya orang lain memanfaatkan penderitaan mereka untuk apa? Gawe rumah makan. Datang ke tempat yang menjenengan. Sehingga apa? Mesti foto, mesti gawe video, mesti nyanyi, foto diupload. Jangan ikutan menderita. Orang hati itu stres semati. Ya, sekali lagi. Manfaatkan penderitaan orang-orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Masuk lagi. Masuk. Oke. Nih, ya. YouTube. Bapak Ibu, ada yang kenal radio nggak? Kira-kira penjualan iklan di radio dalam 3 bulan terakhir naik atau turun? Turun. Ditanya saya bilang, nah kira-kira iklan di TV dalam 3 bulan terakhir naik atau turun? Facebook, rasa berubah, jelas lagi. Sudah turun. Jadi ini harus dimanfaatkan lagi. Bapak Ibu lihat di jalan ada tulisan jajal sih, nek tetep bayar terus nek ora balik nang itu. Lihat di mana? Sukoharjo eneng, Karanganyar eneng, Boyolali eneng, Klaten eneng, Jogja ya eneng, ning dine eneng. Artinya ora apa itu. Nah terus pindahnya kemana? Ke handphone. Nih iklan-iklan teman-teman UMKM banyak muncul di Instagram, di Facebook. Fenomena nih. Bu, 3 bulan terakhir banyak untuk beli pulsa data atau beli pulsa telepon. Data. Dia bukan. Kamu bilang SMP. Masya Allah iki aku memperkerjakan anak di bawah umur ini. Dosa. Kamu langsung diajari gitu Ustaz. Sudah sampai apa? Dijajari apa aja? Hah? Ikut seminar di mana aja? Baru ini sama kemarin di Semarang. Tambah apa? Pintar. Sekarang ada peningkatan. Gak malu, jualan itu gak malu. Oke. Aku tak pernah ngomong. Oh, kamu 3 bulan terakhir banyak untuk beli pulsa telepon atau pulsa data? Yang lain sama? Sepakat? Oke. Oke? 3 bulan terakhir banyak nonton YouTube atau nonton TV? Sudah kan? Kejawab kan?
Anda harus gawe sekarang konten, guys. Kuncinya cuma itu. Kalau Anda masih mempertahankan, aku kudu iklan nang TV, duit piro aman, saya nonton piro. Kalau mau jujur itu ditanya itu, saya nonton TV ini mau piro. Loh, ngomong gitu. Oke, Bapak pilih radio. Tapi sekali lagi radio ini sekarang sudah pindah ke sini, ke radio di internet. Ya, kalau mau dengerin radio di internet, nih ada di smartphone juga. Oke, ini TV zaman pertama. Ini TV dari di internet juga ada TV-nya. Oke, ini kacamata untuk nonton bokep. Kalau ada mau ngerti kan langsung nonton. Ngomong dong di pasal. Oke. Nah, ini sudah. Oke, ini internet Bapak Ibu. Sekali lagi perkembangannya luar biasa. Ibu yang tadi yang mana? Ibu yang ini ya? Iya. Kok saya banyak ibu ya? Ini sama di mana-mana ada. Ini juga ada di mana-mana. Oke, foto berbicara. Tadi sudah sedikit kita singgung. Sekali lagi, kita kan nggak perlu ngomong. Kalau seperti ini ada yang di, kita nggak usah ngomong. Nah, lagi kan, gila. Ini saya zaman masih pakai kamera. Waduh, jadi keringat. Saya kayak pikir langsung buka, langsung terus delete ini. Ini hasil saya, Bapak Ibu. Ini hasil saya. Weh, ini di Lombok. Yang ini di mana? Di Colongan. Bukan. Ini loh. Ini di Banaran. Oke. Oke, kita bisa dikomentari. Nah, ini di Alaska. Wah, ini sebenarnya Medan. Ini sekarang Medan. Efek ini. Oke. Ini di Jogja. Nah, ini gimana ya? Pacitan ya? Pacitan. Ini mes. Oke. Ini foto berbicara. Kan nggak usah ngomong. Ini lagi ini BSI itu nggak usah ngomong. Akhirnya sekali Bapak Ibu, suatu saat mungkin fotonya tidak begini. Tetapi ini misalnya budi loh. Nah, misalnya saya foto backgroundnya ini yang namanya foto berbicara. Kita nggak usah kasih caption, nggak usah nulis siapa, orang tahu bahwa ini sedang ada di pelatihan di Komnas. Foto berbicara. Oke, ini juga sama, ini sama Iki Samuel nolong. Nah, ini juga bisa ngomong. Jadi foto di belakang backdrop. Oke, ini di TV-ku, nah ini di UNS. Ada cerita lucunya. Saya ditanya, nanti karena 2 hari saya tidur di mana? Nanti di Swiss Bell, Pak. Oke, kok jauh saya bilang gitu. Nanti diantar jemput. Jadi saya akhirnya apa? Datang ke Swiss Bell, mobilku tak dilete pakai, baru saya dijemput dari UNS. Karena berarti aku mau Solo. Karena surat tugas. Karena kan saya membuat surat tugasnya dari dikti, ngerti nih. Jadi dia tidak tahu kalau saya di orang Solo. Habis selesai jadi pembicara di UNS, diajar hukum. Ini jembatan, ini pengawas Solo Pak, Bapak. Naik manahan, Bang ini manahan ya, siapa? Hukum, saya diajak hukum begini sih kali kok aku jangan hukum terus. Oke, ini di Semarang, UNES, ini di Samarinda. Gak usah ngomong kan, saya lagi apa kan? Ini DTA TV tahun berapa ya? Ini jadi host DTA TV. Ini Burina, masih Burina ini. Oke. Nah ini sama Pak Bimo. Juruk tahun berapa ini saya lupa. Ini DTA TV. Kira-kira seperti ini udah tahu kan? Sedang landing di Batam. Yes. Ini di Majalah. Nah, ini contoh. Suatu saat bisa jadi customer suruh megangnya seolah-olah sedang lihat, sedang makan, di foto jangan lupa di foto. Kan nggak usah ngomong, ini lagi iklan gitu. Oke, ini juga sama nih. Jadi caranya kayak gini, foto berbicara. Oke, sehingga iklan kita jadi banyak. Ini di mana? Di Boyolali ya? Ini di Banyuanyar, Kampung Kopi. Nampel, sebelum sampai Nampel sih. Jadi di sana ada
produksi yogurt Pak Lurah itu namanya Pak Komarudin. Dia itu tahu persis, dia tidak punya kelebihan apa-apa daerahnya. Tapi ada kopi dan ada susu yang berlebih dan tidak banyak dimanfaatkan dan hanya dijual mentah dan harganya jatuh. Apa yang dilakukan diskusi kemudian dan akhirnya ketemulah di sini jadi yogurt dan jadi kopi nangka. Kopi nangka di tengah-tengahnya ada biogas. Ketemu di situ. Sehingga kemudian jadi terkenal, dia termasuk yang viralkan. Kita juga akhirnya di drop koneksi internet dari Kominfo dan akhirnya satu dosa konek internet semua. Akhirnya dia pasang plakat cyber village. Ya, ini. Nah, ini juga sama. Mungkin kira-kira seperti ini. Ini di Kemuning Teh Gambyong. Nah, ini punya Dangdut sampai PK ya. Oke ya. Nih, oke, ini foto-foto berbicara di Ternate. Oke, ini di Unisri, ini Karanganyar. Nah, ini di Solo Smart City. Ini di SMK 6 Sukoharjo. Ini di ya, oke, ini sama gila. Oke, terus oke, intinya teman ini Bapak Ibu. Saya senang fotografi, potret, hasilnya ternyata bisa jadi komoditas dan bisa jadi konten yang baik. Ini Bapak Ibu tadi yang sudah diajarkan menggunakan editor. Nanti suatu saat kalau ketemu orang yang mungkin foto di sini, begitu ketemu orangnya langsung jangan ngira wah ini jekoynya loh. Kamera jahat. Loh, begitu ketemu kayak orang. Ternyata karena kamera jahat sing langsung jadi wayu dia kan. Foto itu aja. Makanya harus manfaatkan foto produknya dibuat seperti tadi. Jangan motret dari long shot. Motret dari kejauhan. Detail lebih bagus, tapi menurut kebutuhan. Oke. Ini, nah, kira-kira. Nah, gambarnya kira-kira kayak gini. Di sini bisa digunakan untuk teks. Ya. Jadi tadi belakangnya polos. Ini lebih baik kalau akan nanti diedit dimodifikasi daripada belakangnya ada ornamen. Oke. Ini juga sama. Ini finger spin misalnya. Nah, ini groupie sama. Belakangnya kan polos. Kalau polos, Anda mau modifikasi apa pun diberi teks, diberi ilustrasi gambar lagi, bisa. Nih, ini beberapa contoh ini kayak gini. Oke, nah ini tidak sengaja, ternyata bisa juga buat kayak gini nih loh. Dikasih ornamen bawang merah, bawang putih, ada tumbarnya, ternyata juga bagus kan. Nih, jangan pelit properti. Nih, misalnya dikasih belakangnya daun. Nih, tadi tataan yang digunakan itu, tataannya jadi ini. Ini kayak sama. Nih, lebih berbeda kan? Oke, berbeda. Oke. Nah, tadi bisa menggunakan snapseed bisa dan sebagainya untuk foto editornya. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini ada editingnya, kemudian dibuat seperti ini. Nah, kemudian terus di-share. Bapak Ibu, ini adalah survei. Ternyata yang menggunakan internet umumnya ada di sini yang paling banyak, 21 sampai 25. Suka nggak suka mau tidak mau, iklan kita harus menyasar ke usia ini, namun harus mendekati juga ke orang tua. Contoh, iklan pakaian jeans wape sasarannya untuk anak muda di sini, tapi walaupun canggung kecil nangis kayak apa, saya ketahui duit siapa? Orang tua. Artinya ada orang tua nangis berapa bakalan. Artinya iklan apapun harus dikaitkan dengan ibu, karena yang dua duit ibu. Selama ini iklan Anda sudah begitu tuh. Nah, sekali lagi berarti kalau Anda sekarang membuat iklan, maka ibu itu tuh ditantung diikutkan perannya gitu loh. Contoh iklannya itu anak bersama ibunya. Ibunya akhirnya, yo ini cocok buat anakku. Oh, dibayar. Kenapa? Karena ini bermanfaat untuk anak saya. Jajal iklannya itu kalau menyatakan ibu, maksudnya sense-nya, ya sense-nya ke ibu maksudnya. Jadi misalnya, oh ini anak muda, jalur di tambah kali kayak yo wes nggak dari ibu.
Artinya mungkin bisa jadi sekarang ini Anda penjualannya, pembeliannya itu kurang untuk segmen anak muda, bisa jadi kurang mengikutkan itu. Bisa jadi. Oke. Waktunya ternyata yang paling banyak jam 12 sampai jam 5. Ini waktunya peak season. Makanya pada jam segini mesti lambang ke mall. Nih, Bapak Ibu ini dimanfaatkan ya. Nih, dari pengguna internet ternyata 50% lainnya adalah menggunakan handphone. Itulah kenapa pelatihan hari ini memang orientasinya ke ponsel ya. Ini surveinya jelas-jelas survei. Dan itu artinya sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalnya membuat tampilan, membuat iklan, maka orientasikan ke ponsel. Artinya ya ketika dilihat di layar ponsel nyaman, gitu. Oke, ini penetrasinya ternyata dari 264 juta ini ya, ternyata dari Indonesia populasinya yang paling banyak ini, dan ini 64%-nya adalah ini laki-laki kalau nggak salah. Oke, ini surveinya AJI. Oke, nah ini sebaran pulaunya yang paling banyak jelas di sini. Artinya iklan Anda harus menyasar ke Pulau Jawa. Kalau Anda ingin expand ke sini misalnya, maka resource Anda, resource-nya harus di-push ke sana. Bagaimanapun caranya. Nanti ketika Anda ngiklankan di AdSense, Google AdSense, atau YouTube AdSense, atau di Instagram Ads, FB Ads, ada sasaran. Jadi misalnya begini, sasarannya ke kota mana? Itu ada. Ada yang pernah iklankan di IG? Oke, udah. Begitu Bu ya. Umurnya berapa yang disasar? Artinya hanya yang disasar saja yang bisa melihat iklan. Yang tidak disasar tidak bisa melihat. Artinya apa? Biayanya lebih murah. Karena begitu ketemu nanti umurnya berapa yang disasar, kota mana, laki-laki atau perempuan, minatnya apa, nanti akan ketemu jumlah viewer kira-kira. Semakin viewernya banyak, maka biaya iklannya akan makin banyak. Itulah kenapa makanya orang lebih senang beriklan di IG Ads, FB Ads daripada ke radio atau TV. Dan Anda tidak akan tahu ditonton wong piro toh, dirungokke wong piro toh, nggak tahu. Ditakoni, ini nonton wong piro TV ini. Kayak gitu ditanyakan langsung-langsungan. Padahal bayarnya larang. Oke, Indonesia. Kira-kira tadi sudah? Oke. Oke, nah ini yang saya katakan. Ini pemasaran dosa, biarin aja, biar cepet. Oke, ini yang penting ini. Ini mirip tadi. Jadi yang menggunakan mobile communication sekian 300 juta. Kemudian yang menggunakan internet. Jadi menggunakan laptop itu ternyata kecil. Jadi Bapak Ibu orientasikan ke sini. Oke. Nah, ini adalah surveinya terhadap medsos. Saya lihat di sana. Ternyata yang paling banyak masih Facebook. Kenapa kok begitu? Karena sumber uang ada di situ. Saya dulu naik kono. Memang di sakit mana muda. Tapi saya nggak bisa. Kalau ini ada di Facebook. Karakter ini Bapak Ibu harus pahami. Kenyataannya begitu. Ini survei. Ini survei. Instagram baru, kemudian YouTube. Nah, ternyata YouTube. Tapi ingat, ini survei tahun berapa ya? Mana ya? 2016. Masa pandemi, YouTube naik drastis. Kenapa? Oh, sekolahnya itu apa saja? Sekolahnya Facebook, ini YouTube. Seminar, webinar di YouTube. Orang punya survei, punya review di YouTube. Ya sudah, YouTube-nya sekarang naik. Sekarang pendapatan orang juga naik dari YouTube. Raffi Ahmad itu sebulan dapat 6 miliar dari YouTube. Atta Halilintar itu rajanya di Asia Tenggara, nggak main-main. Asia Tenggara sama Rian Icis. Asia Tenggara terbanyak subscribernya. Nanti juga ya. Saya masih 10.000. Oke, Twitter. Kalau Twitter artis ya, maka kalau sasaran Anda punya artis, jangan iklan di Twitter.
Boleh, tetapi resource Anda akan terkuras. Ini LinkedIn juga ada ternyata. Kondi. Ayo Bu, dia pakai Bu. Baterainya habis. Jadi baterai ya. Oke. Nah, ini hampir sama. Oke. Gila, tolong kayaknya kita sepadan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ternyata surveinya Facebook itu penggunanya paling banyak di Indonesia nomor 2. Di dunia ya. Di dunia nomor 2. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin sekali lagi harus dimanfaatkan. Contohnya kayak apa? Ini surveinya sosiologis. Nah, usianya sama Bapak Ibu. Usianya ternyata yang paling banyak sama. 41% itu ada di 18 sampai 24. Hati-hati. Ini bisa menjadi dua bilah mata pisau. Kalau kita bisa manfaatkan jadi hebat, tapi kalau tidak akan menjadi malapetaka. Ini contoh yang baik. Ini dia. Dan dia itu ketika masuk kuliah semester 1 itu ireng nalang. Tapi semester 5 itu dia jadi ayu, ngerti mobil dewe. Tak takoni. Bapak saya ingin mobil dewe, iya Pak. Ini habis mata kuliahnya Pak Bambang. Mata kuliahnya kebetulan e-commerce. Nah, bisa. Oke. Nah, di mata kuliah e-commerce itu kemudian dia motreti baju batik di pasar Pleret. Kemudian dimasukkan Facebook seperti ini. Nah, hasilnya sebulan tidak kurang dari 4 juta. Tidak punya toko, tidak punya barang, tidak punya karyawan, dia hanya modal malu di sini. Di foto 4 juta. Ini juga Fitriani. Juga sama, 4 juta dia dapat. Yang dia lakukan hanya seperti itu. Jadi tadi dikatakan Pak, orang perlu modal, ya kayak gini caranya. Dia kan orang gede-gede. Tapi mau berarti bagaimana gitu. Sekarang kita lebih mudah seperti itu. Caranya bagaimana? Anda produknya, saya jual online ya. Oke silakan, harganya dinaikkan sendiri. Jadi nanti setelah ke sana sudah bes. Kenapa tidak? Isi, sekarang udah ketemu. Saya dodol, saya tuku, saya ngetori itu udah ketemu. Antar mukanya menggunakan internet. Kenapa tidak? Jadi begitulah caranya jadi broker yang elegan. Nah, ini adalah pengalamannya begini. Sebuah warung wedangan sepi. Terus saya ngomong, Mas, saiki kowe gawe promo. Kesini cekin Facebook gratis 1 gelas teh manis. Wow, nanti saya rugi Pak, enggak bakalan. Betul. Dia buat promo seperti itu. Datang gratis 1 gelas teh manis. Siapa yang punya usaha ringan? Yang lain juga boleh. Pertanyaannya, coba dilihat. Kalau kira-kira misalnya datang ke Anilnya dikasih 1 gelas teh manis, kira-kira mau ngombe itu semua? Enggak. Selemut mendoan. Selemut meneh. Pisang goreng. Selemut meneh nasi kucing. Dia rugi 2.000, dapat untung 20.000. 1 bulan kemudian rame. Bapak Ibu bisa menggunakan cara seperti itu. Misalnya, kalau datang ke toko kami, kemudian cekin Facebook, kasih souvenir. Maka tadi saya sebenarnya bertanya Bu, souvenirnya saya kurang kok. Nanti kalau kayak gitu saya kurang aja. Nah, nanti dia dapat yang murah dan bagus, pasti dia menghasilkan untung mesti yang lebih mahal. Sebenarnya kayak apa kalau gitu? Dan ini teknik berkorban. Teknik untuk dia mengerti dari awal produk saya seperti ini. Dicipi ya, kontrolnya kalau dicipi, kontrolnya SMP. Begini. Dicipi ngomong, masih nanya, ini bunyinya gitu gitu. Dan ini bilang, untuk memunculkan kata
Gune endi? Tokone ning ndi? Regane piro itu? Itu sulit loh Bapak Ibu. Tapi begitu kau ngicipi, pertanyaan itu nino 3 itu akan muncul. Oh iya loh. Jadi dari mana Bu? Bu iso opo iki? Pinter men lho. Oke. Nah, apalagi yang produk makanan. Ngicipi itu bisa jadi luar biasa. Teknik berkorban. Itu teknik iklan. Jangan lupa sekali lagi dibuat testimoninya. Rasanya gimana? Direkam ngomongnya yang kamera. Terus dibuat status. Ayo, saya tanya, selama ini statusnya gue curhat. Oh bagus. Jangan sering curhat di medsos ataupun di status. Orang kan bisa nebak lagi galau. Ditinggal mantannya. Bagui mesti lagi lainnya. Akhirnya apa? Bisa dijebak konco nih. Terus dikasih iklan. Jadi orang-orang yang seperti itu menderita seperti itu, akhirnya bisa dikasih bilang, aku juga kalau yang ini loh, gue belum orang gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Nah ini masalahnya. Ini mahasiswa saya hilang karena kenalan yang Facebook, terus kemudian tukar gambar di Instagram, tukar nomor handphone di WhatsApp, terus putus. Ketemunya yang toko bagus bareng bekas. Oke, ini nenek mau mati jadi selfie. Jadi separah apakah kita ini? Nah ini usia. Kenali ini lagi. Tadi Facebook, ini Instagram. 40% itu adalah fashion. Ada tadi yang fashion? Oke. Produknya itu dibuat modelnya banyak atau produk itu dibuat terbatas, itu tuh gimana? Terbatas. Jadi misalnya besok produksi itu lagi udah nggak ada lagi. Oh, restock, bisa restock. Kenapa? Restock, model restock. Hah? Restock kembali. Oh, dibuat kembali. Iya. Jadi misalnya orang pengen produk yang kayak kemarin itu masih bisa. Bisa, tapi biasanya motifnya beda. Oke, ya, ini fashion, ini ternyata banyak teknologi, jualan handphone, ya. Jualan. Saya punya mahasiswa itu dia nggawe grup. Pokoknya di grup saya bebas mau jualan apa aja. Ternyata apa? Aku memiliki ini pun. Ternyata mereka saling tukar-menukar barang dan dibayar. Jadi gunanya seperti itu. Oke. Kuliner, nice banget. Itu salah satu bantahannya. Ya, ini kuliner. Terus teman atau keluarga. Nah ini sosialitas. Orang bahas. Ibu-ibu mama ini anggaresannya nggak mau nyanyi nih gue nih. Restoran-restoran yang begitu baru itu diupload dong. Wih mesti komen. Komen sama. Bokes beli komentar lah ya. Beli komentar saya tuh orangnya suka banget. Di komen lu seneng dia. Kalau komennya ya ngomong ini kok. Just. Nih, travel perjalanan. Nih, videogram. Ya, video. Ini ternyata 60%-nya adalah wanita. Bapak Ibu, sekali lagi, ini kalau ibu-ibu yang sering menderita, nanti juga akan dimanfaatkan orang-orang itu. Sekali lagi, Anda jangan menderita. Kenapa? Karena surveinya memang begini, laki-laki cuma 40%. Nah, itu pun, Bapak Ibu, ini sama ya, usianya ya. Ini loh, 800 juta pengguna tahun 2017, 3,5 miliar like setiap hari. Tidak ada like. Ini juga menderita kan? Akhirnya apa? Ada yang jualan like. Itu duit. Bapak Ibu jadi sekarang ini usaha saja. Apa bisa jadikan usaha? Tergantung mindset kita, tergantung kreativitas kita. Apapun. Nih, 800 juta ya. Foto diunggah setiap hari. 800 juta. Nih, 30 menit rata-rata penggunaan setiap harinya 30 menit rata-rata. Bapak, kalau misalnya handphone, kalau misalnya ke pasar si istrinya ketinggalan gimana? Gak apa-apa. Tapi kalau ketinggalan handphonenya, mulai sih cukup.
Penjenengan gitu juga Pak? Ya. Wah! Tinggal sampai gitu ya. Handphone digosok bujuk apa iki? Piye iki? Ora digosok piye? Wah, masa aku sing iki digosok iki. Wah, aman. Ora masalah. Dompet ketinggalan tak masalah. Tapi ketinggalan masalah. Lah wong mobil banking ini nggo handphone. Ayo apa? Wong yang tuh bayar ada di handphone. Selesai. Kenapa Mas? Aduh, kayak gitu kayak dompetnya kosong kok. Atau sojo sekarang pi semua jowi. Oh, aku ini loh, kan jadi yo. Bu, nah bisa kita kajian. Hati-hati kalau suami. Sudah kayak gitu. Cara kerasnya gampang. Handphonenya diambil. Kira-kira akses suaminya gimana atau pasangan nih? Kayak waktu itu di pulau. Nah, hati-hati. Pengalaman pribadi. Ora, handphone ku tak salahin ning ndi lah, ora masalah sopan nonton itu. Wah. Enak juga akhirnya. Ya, nih. Oke, nah ini Bapak Ibu, kalau penjenengan punya Instagram pernah lihat ini enggak? Ada yang belum lihat ini di Instagramnya? Di Insight. Ini adalah Instagram yang sudah bisnis. Gampang kok nanti. Nah, untuk apa? Untuk melihat Instagram saya itu yang paling banyak mengakses itu usia berapa. Kemudian dari mana yang banyak mengakses. Nih. Kemudian lagi perempuan. Gunanya apa? Strategi iklan. Strategi iklan. Kalau misalnya yang paling banyak ada di ini Jakarta misalnya atau Solo. Nah, sehingga apa? Kira-kira segmen saya di Solo banyak, maka saya akan tembak customer yang ada di Solo. Misalnya ini usianya 18 sampai 24. Kalau tahu di situ, ya jangan iklankan yang produk orang tua. Saya murah ini. Anda harus tembak di usia yang segini. Produk yang usianya ada di sini ini. Ini kalau Anda tahu insight-nya. YouTube, sekali lagi tadi dikatakan, YouTube sekarang di pandemi luar biasa. Prof. Eko Indrajit saya sitir pernah mengatakan buku-buku YouTube orang bangkrut. Tahu nggak rahasianya? Kenapa YouTube bisa seperti itu? Karena semuanya di situ, yang iklan juga jadi banyak. Bapak Ibu juga bisa iklankan. Akhirnya mereka juga dibayari. Sebenarnya yang diberikan kepada kita hanya 0,00001% dari pendapatannya. Itu sing kita dihapusin yang seneng ini kalau ngomongin. Dihapusin seneng kayak gitu. Nah, maaf, ini contoh kalau Anda pengen cepat menjadi lead-nya tinggi, followernya tinggi. Seronok, udah dan sebagainya. Ini berarti mesti langsung disable sama YouTube. Intinya tak kasih tahu ya, maaf. Banyak di Instagram, banyak di YouTube kalau sudah seperti itu, asalkan dia masih kasih penutupnya putih, itu masih aman. Jadi dia masih diambil sama YouTube. Ini masalahnya, hati-hati. Nih, ini pemasaran online, oke? 24 jam intinya. Itu bantuan teknologi, oke? Nah, Bapak Ibu nih, jadi Bapak Ibu, ketika Anda ada produk, maka iklan ini bisa dilakukan di sini. Nanti ada yang namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, Bapak Ibu di sini ada SEO, di sini ada ad, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Ini adalah marketplace. Di marketplace itu Anda bisa memasukkan produk. Anda sudah punya akun di marketplace seperti di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah, Anda bisa taruh ke situ. Dengan taruh ke situ, Anda sudah punya lapak sendiri. Saya kemarin ada yang konsultasi sama saya, Mas Subhan, kalau saya dibuat 3 web commerce, itu untuk naruh produk-produk saya.
Kalau saya sudah, oke tak gagalnya 10 juta, rampung, aku itu duit, tapi dia menderita. Saran saya, Anda tidak membuat sendiri, tetapi Anda punya yang ada di marketplace ini. Saya akhirnya nggak dapat apa-apa, tapi saya ngajari, nggak ada masalah. Oke, sehingga apa? Kita bisa pasang produk-produk kita di sana. Hebatnya apa? Produk kita yang mahal, yang paling mahal ini siapa? Produk kita yang paling mahal. Misalnya sampai 1 jutaan. Ketika ada yang beli secara cicilan, bayarnya ke Anda tetap utuh 100%. Jadi harganya 1 juta, tetap dibayar sama tokopedia 1 juta. Tetapi orang belinya nyicil. Oh, bayar pakai kartu kredit, mau pakai debit, mau pakai apa terserah, tidak ada masalah. Yang penting uang sampai di tangan Anda utuh. Yes, selesai. Oke, nih. Nah, bagaimana cara memulainya? Dari